Halo Sobat Kabroto, di sebelah gua udah ada mobil yang ngerusak pasar mobil listrik. Ya, jadi harganya ini super duper murah, tapi fiturnya melimpah dan juga rasa berkendaranya nyaman banget. Udah gitu, dengan harga di bawah 300 jutaan, kapasitas baterainya gede. Ini adalah Jayco J5 EV. Penasaran dengan mobil ini? Simak terus di video Kabroto. Jadi untuk Jayco J5 sendiri di Indonesia itu dijual ada dua varian premium sama varian standar. Menariknya, kedua varian tersebut itu baterai tetap sama kapasitasnya. Yang beda itu cuman fitur-fiturnya aja. Kalau varian standar atau varian yang paling bawahnya itu harganya 249,9 juta. Sedangkan varian premium seperti mobil yang kita review ini harganya 299,9 juta. Jadi perbedaannya itu ada di fitur. Kalau yang varian premium udah dilengkapi panoramic roof, material joknya itu lebih premium, dan juga udah dilengkapi 17 fitur ADAS yang super duper lengkap. Nah, untuk baterai sendiri dia pakai baterai 60,9 kWh, penggerak roda depan, tenaganya itu 208 daya kuda dan torsinya 288 Nm. Itu gede banget. Yang impresif juga jarak tempuhnya. Kapan lagi mobil EV di bawah 300 jutaan tapi jarak tempuhnya bisa 461 km. Gokil kan? Nah, sekarang kita ngomong fitur-fitur dan bagian depannya nih. Terlihat bagian depannya itu bukan hanya futuristik, tapi juga simple. Nggak banyak aksesoris yang aneh-aneh gitu. Dan bentuk lampunya juga dinamis, tipis, seperti mobil modern pada umumnya. Lampunya udah ada fitur auto dan udah full LED, kecuali sennya masih bohlam. Dan grillnya ini yang gue suka menyatu. Ada tulisan Jayco yang gede di bagian grill depan. Jadi kesan mobil mewahnya itu berasa banget. Karena ini mobil listrik, jadi nggak ada grill di tengah ya. Cuman ada grill di bawah doang. Ini untuk mendinginkan listrik dan untuk kondensor AC. Dan untuk di bagian depan udah ada kamera depan dan juga sensor parkir. Jadi sensor parkirnya ini 4 titik depan belakang. Karena mobil ini udah ada kamera 340 derajat, jadi di bagian depan ada kamera, bagian spion kanan kiri, dan juga di bagian belakang juga ada. Dan menariknya untuk EV di bawah 300 juta, mobil ini nggak pelit storage loh. Rata-rata di bagian depan dikosongin aja ya, tempat buat naruh baterai. Kalau di mobil ini ada tempat storage ya. Kita lihat. Ini dia nih storage-nya. Jadi storage-nya ini memang kecil ya. Dia luasnya 35 liter, tapi itu jauh lebih baik kalau misalnya tetap ada gitu storage bagian depan daripada nggak diadain sama sekali. Ini cukup lah buat naruh-naruh tas kecil ya, buat naruh kompartemen rahasia. Ini bagasi depannya udah lebih dari cukup. Sekarang kita lihat bagian sampingnya. Ya, jadi karena ini kelasnya compact SUV, makanya dimensinya itu nggak terlalu gede. Panjangnya 4,3 meter, lebar 1,8 meter, dan tingginya 1,6 meter. Jadi udah pas lah untuk mobil-mobil dalam kota. Jadi untuk Jayco J5 sendiri, dia itu udah tersedia fitur fast charging ya. Bisa kita lihat di sini. Ini menariknya untuk buka tutup chargingnya udah elektrik ya. Jadi fiturnya ini kayak mobil 500 jutaan ke atas. Ini udah support fast charging, jadi dari 30 sampai 80% itu cuma sekitar 20 menit aja. Nah, sekarang kita lihat bagian peleknya nih. Ini peleknya keren, bro. Desainnya two-tone ya. Dia pakai ring 18 dengan profil ban 235 profil 55. Jadi ukurannya itu gede banget memang untuk improvisasi di rasa berkendaranya. Karena rasa berkendaranya ini fun to drive banget, handlingnya enak. Nanti kita coba. Untuk penggunaan suspensi, dia pakai suspensi depan MacPherson Sturd, yang belakang itu multilink, jadi bisa dikatakan suspensinya udah full independen. Itu adalah salah satu fitur yang sangat impresif untuk mobil di bawah 300 juta. Ya, jadi nggak banyak yang aneh-aneh ya desainnya. Cuman ada satu kelebihan di mobil ini. Mobil ini punya ground clearance yang paling tinggi di kelasnya, yaitu sekitar 200 mm. Jadi untuk menerjang jalan-jalan rusak di Indonesia ya, terutama di Jakarta, mobil ini udah jauh lebih dari cukup. Mobil ini juga udah tersedia roof rail bawaan, jadi untuk naruh roof box itu jauh lebih mudah. Dan juga kalau kita lihat ke belakangnya, itu desainnya mirip Range Rover. Yuk kita lihat. Ya, ini dia yang menarik. Desain belakangnya mirip banget sama Range Rover karena memang desainernya itu sama, Range Rover sama Jayco. Dia ada kerjasama di bagian desain. Kalau dilihat-lihat sih, seperti Range Rover yang versi modern lah ya.
Jadi udah jauh lebih futuristik. Dia lampu belakangnya udah full LED, begitu juga sennya, dan udah gitu udah ada emblem Jayco yang gede banget. Untuk mobil di bawah 300 juta, mobil ini udah tersedia power tailgate. Bisa dibuka dari dalam dan juga bisa dibuka dari kunci. Ya, kita buka ya. Oke. Nah, sebenarnya bagasi Jayco J5 EV, kalau misalnya kursi belakang nggak dilipat, itu cenderung biasa aja ya. Dibilang sempit nggak, dibilang luas juga nggak. Karena luasnya itu cuman 480 liter. Tapi, untungnya jok row kedua itu bisa dilipat full, meskipun gak rata lantai, dan luas bagasinya nambah jadi 1180 liter. Itu udah lebih dari cukup kalau misalnya ingin berpergian jauh yang membawa barang-barang banyak di row kedua. Dan juga untuk di Jayco J5 EV ini udah ada sekat tambahan untuk privacy kalau kalian yang naruh-naruh barang penting. Ini bisa dibuka guys, dan gampang banget ngebukanya. Oke. Nah jadi ini nih bagasinya luas banget. Nah sekarang kita lihat bagian interiornya. Pasti kalian gak nyangka ya, harga di bawah 300 juta, tapi interiornya sefuturistis ini dan fiturnya semelimpah ini ya. Pertama gue mau bahas nih fitur-fitur unggulan. Sebenarnya ini tuh cocoknya ada di mobil 500 jutaan. Contohnya ya, joknya deh. Joknya itu bagian depan pengaturannya udah full elektrik ya. Jadi maupun di driver dan juga penumpang depan itu udah full elektrik. Bahkan joknya itu udah ada fitur ventilated seat. Dia sayangnya memang belum ada pemanas, tapi fitur ventilated seat itu jauh lebih berguna terutama di daerah Jabodetabek yang panas banget. Udah gitu, lihat nih bagian setirnya. Setirnya udah bisa tilt dan teleskopik. Mobil yang jarang ada di harga 300 jutaan ya. Nih ya, setirnya udah bisa tilt dan teleskopik. Dan dia bentuknya juga modern banget. Udah ada tombol buat adaptive cruise control dan juga audio seat control. Yang paling gokil dari mobil ini, dia itu punya layar head unit 13,2 inci ya. Dia udah bisa support Android Auto, Apple CarPlay secara wireless, dan juga untuk pengaturan semua fiturnya itu lewat head unit ini, maupun fitur ADAS, fitur entertainment, dan juga untuk fitur AC ini juga diatur lewat head unit 13,2 inci ini. Dan AC-nya bukan cuma auto, tapi udah dual zone. Gokil tuh. Udah gitu di mobil ini udah tersedia kamera 540 derajat. Bayangin, mobil di bawah 300 juta. Tapi ada fitur kamera 540 derajat dan kameranya ini jernih banget, nggak kayak kamera murahan. Di Jayco J5 EV ini, kamera 540 derajatnya itu bener-bener jernih. Udah gitu ya menariknya, kalau mobil zaman sekarang itu kan, Mayros mobil Tiongkok yang sekarang itu dia bener-bener full layar aja, nggak ada tombol fisika sama sekali. Kalau di mobil ini ada. Contohnya itu ada tombol central lock, sama ada mode berkendara. Ini penting banget, karena kalau mengatur mode berkendara lewat head unit, ini agak ribet guys. Udah gitu terlihat dari panel instrumen dia ukurannya 8 inci. Dia udah ada speedometer, udah ada persentase baterai. Tapi memang sayangnya dia belum ada pengukur konsumsi listrik secara real time. Karena begitu mobil ini mati, dia itu akan ke reset dari nol lagi. Makanya kalau misalnya ngukur konsumsi listrik itu berpatokannya sama persenan baterainya aja. Di mobil ini persnelingnya ada di tuas sebelah kanan samping setir ya. Jadi ini konsol tengahnya jadi luas banget. Di konsol tengahnya ini udah ada wireless charging, udah ada tempat handphone, cup holder, sama udah ada laci penyimpanan tertutup yang ukurannya lega banget. Di mobil ini udah tersedia panoramic roof guys, untuk varian yang premium. Kalau varian standarnya itu cuman atap biasa aja. Di mobil ini juga udah tersedia fitur ambient light, dan ini pilihan warnanya banyak banget. Ada warna ungu, biru, dan warnanya ini ratusan ya. Jadi kalian nggak bosen lah ngelihat interior kalian. Dan juga yang layak diapresiasi, mobil di bawah 300 juta, tapi material interiornya itu premium ya. Di sini ada bahan seperti suede ya. Ini soft touch. Di bawah soft touch hanya bagian bawahnya ada yang plastik, yang dimana kan sering kena kaki. Jadi buat awet memang bahannya harus plastik kuat. Tapi ini plastiknya bukan yang plastik murahan. Ini kokoh juga. Joknya juga jok kulit. Memang dia bukan kulit terbaik ya. Cuman ini kulitnya udah lebih dari cukup dan masih cukup empuk guys. Juga ada armrest di sini. Armrest ini soft touch dengan jahitan-jahitan asli. Jadi mobil ini ketika perjalanan jauh, tangan kita nyender, itu nambah kenyamanan guys. Nah, sebelum kita test drive, kita cek row keduanya dulu seperti apa. Yuk kita lihat. Oke, ini bagian belakang luas banget loh. Jadi buat yang belum tahu, posisi nyetir gue itu selonjoran ya. Jadi joknya ini lumayan ke belakang banget dan lumayan rebah. Tapi di row keduanya ini masih tersedia legroom yang cukup dan juga headroom yang cukup. Jadi meskipun dimensinya ini compact ya, compact SUV, di row keduanya ini masih cukup nyaman karena kabinnya masih tergolong lega. Udah gitu, material joknya juga cukup halus ya, sama seperti jok depan, dia material kulit dan juga udah tersedia armrest. Nah,
armrestnya ini kokoh, dan di armrestnya udah ada 2 cup holder. Jadi buat naruh minuman, ngopi, nggak usah khawatir. Di row keduanya ini juga udah ada AC, jadi penumpang belakang tetap dingin. Udah gitu buat yang mau ngecas, di sini ada soket USB untuk charging HP kalian. Sama yang layak diapresiasi juga, ini kan mobil panoramic roof, tapi dia udah tahan sinar UV sekitar 90%. Jadi untuk di siang hari terik kayak begini, meskipun gak nyalain AC, kita nggak kayak oven di dalam mobil. Itu yang layak diapresiasi. Kita udah ngomongin row kedua, saatnya kita test drive merasakan mobil ini. Kira-kira gimana ya dengan harga di bawah 300 juta? Kira-kira rasa pengendaranya nyaman gak ya? Yuk kita tes. Oke Sobat Kabroto, sekarang gue lagi test drive Jayco J5 EV ya. Jadi bisa dibilang rasa berkendaranya ini impresif banget untuk mobil yang di bawah 300 juta. Ya anggap aja lah 300 juta pas, karena harganya kan 299,9 juta. Tapi memang dengan harga segitu sebenarnya nggak bisa dianggap remeh mobil ini. Pertama ya, ketika lu nyoba mobil ini, posisi nyetirnya itu nyaman banget ya. Ini kebantu karena pengaturan joknya ini elektrik ya. Bisa sliding, reclining, sama ada pengatur ketinggian. Udah elektrik ya, bagian depan baik driver maupun penumpang. Ditambah setirnya itu bisa tilt dan teleskopik. Jadi jarang-jarang nih mobil 300 juta tapi posisi nyetirnya bisa se-PW ini. Jadi ya kalau ditanya posisi nyetirnya tuh karakter kayak gimana sih? Ini bisa ala-ala SUV combining tinggi, tapi juga bisa khas sedan selonjoran. Cuman memang karena mobil-mobil zaman sekarang dashboard agak tinggi, kalau posisi nyetir selonjoran itu agak blind spot di bagian depan karena dashboard tinggi. Terus enaknya juga ya, kan rata-rata mobil zaman sekarang tuh desainnya menipis, baik lampu maupun kaca. Nah kan kalau misalnya desain kaca menipis, visibilitasnya jadi buruk kan. Kalau ini sebenarnya ukuran kaca masih normal ya, dan itu ngebantu visibilitasnya cukup baik loh untuk mobil zaman sekarang. Jadi kaca depan luas, kanan kiri luas, bahkan bagian belakang masih cukup luas meskipun nggak luas-luas amat. Tapi tenang aja guys, di mobil ini udah ada kamera 540 derajat yang bisa kalian otak-atik lewat head unit ini. Dan gokilnya ya, itu harga cuma 300 juta bro. Maksudnya palingan kan kalau orang-orang harga 300 juta pabrikan lain kan palingan cuma kamera 360 atau kamera mundur doang. Ini 540 derajat. Sekarang kita coba suspensinya nih. Ya jadi suspensinya itu cukup rigid ya. Bagian depannya itu pakai MacPherson Sturt, yang belakang multilink. Memang dia udah full independent, cuman memang kalau kalian bawa, karakter mobil itu lebih ke sporty ya. Lebih kayak sedan-sedan fun to drive lah. Karena memang handling mobil ini bisa dibilang impresif banget. Bahkan gue berani bilang ini salah satu handling compact SUV terbaik di kelasnya, karena begitu lo nikung agresif di kecepatan tinggi, itu body roll minim. Body roll itu ada kalau kalian zigzag secara agresif, itu wajar ya. Tapi begitu kita nikung di kecepatan tinggi, kita belok secara agresif, dan itu body roll minim banget. Udah gitu ditambah setir mobil itu direct. Jadi begitu kita muter setir, bodinya itu nurut loh, dan setirnya responsif loh ya. Kayak mobil-mobil sport. Ini gokilnya Jayco J5 EV. Memang suspensinya keras ya, keras, kaku. Reboundsnya itu kalau misalnya jalan bergelombang tuh cukup terasa ke dalam kabin. Cuman itu kelebihannya ada di handlingnya. Handlingnya ini ala sedan guys. Terus gimana nih ngomongin baterai? Kalau baterai kan yang tadi gue bilang, ini salah satu baterai yang paling gede di kelasnya dengan harga di bawah 300 juta ya. 60,9 kWh. Itu kayak baterai-baterai mobil listrik di harga 400 jutaan ke atas guys. Jadi tenaganya itu 208 daya kuda dan torsi 288 Nm. Tenaganya itu disambungkan ke roda depan dengan transmisi otomatis. Nah, rasanya itu sebenarnya responsif banget. Bahkan untuk penggunaan harian, di mode Eco pun, dia karakter gasnya itu masih sangat responsif. Di normal makin agresif, dan di sport itu makin agresif lagi, dan tarikannya brutal. Nih ya, bahkan ini nggak di kickdown, tapi bannya bisa ngespin. Banyak ngespin guys. Dan Jayco J5 ngeklaim 0 ke 100 km per jamnya mobil ini hanya 7,3 detik, yang artinya sangat cepat loh untuk compact SUV gitu. Nih ya. Oke, kita coba tarikannya lagi. Dia bisa spinning loh. Meskipun performanya impresif, tapi jarak tempuhnya juga cukup impresif, dan konsumsi listriknya itu efisien. Jadi untuk jarak tempuh bisa 461 km NEDC ya. Jadi pengetesannya itu sepanjang 94 km, rutenya kombinasi, ngelewatin Lebak Bulus, Tol Jor, Tol Serpong, terus balik lagi ke dalam kota, ke Ciputat. Hitungannya masih lebih banyak tol, dan konsumsi listriknya ini masih tergolong sangat efisien, yaitu 8,6 km per kWh.
Jadi sebagai gambaran, mobil ini tuh konsumsi listriknya itu menyamai baterai-baterai yang agak gedean. Yang enaknya juga di mobil ini itu kabinnya kedap ya. Dia kacanya, kita tes. Kacanya double glass. Double glass kacanya, gokil. Harga 300 juta. Kacanya double glass, pantesan kabinnya itu kedap banget ya. Jadi cuman sayangnya ya, meskipun suara anginnya kedap, dia itu masih kurang kedap di suara atapnya. Jadi suara atapnya kalau misalnya hujan itu cukup berisik guys. Cuman ya, kita tidak bisa protes mengingat harganya itu murah banget untuk seukuran SUV listrik dengan baterai yang gede. Enaknya juga di varian premium, dia itu fitur ADAS lengkap banget ya. Ini gokil sih, ada 17 fitur ADAS dan kita bisa setting di driver assistant nih, di head unit. Jadi dia udah ada adaptive cruise control, udah ada forward collision warning system, udah ada automatic emergency braking, dan masih banyak lagi. Udah gitu yang gue suka di mobil ini tuh dia ada fitur rear cross traffic assist. Jadi begitu blind spot kita mau mundur, ada orang atau ada mobil di belakang kita, dia akan otomatis berhenti. Dan itu kalau kalian nggak suka, fiturnya bisa dimatiin nih lewat head unit ini. Enaknya mobil ini juga dia udah tersedia fast charging ya. Jadi dari 30 sampai 80% cuma sekitar 20 menit. Jadi tinggal nunggu, ngopi gitu, udah deh langsung sampai ke 80% dan udah siap rute yang agak jauh. Itu kan tadi kita ngomongin kelebihannya. Ini ada beberapa hal yang agak cukup mengganggu lah ketika lu nyetir Jayco J5 EV ini. Jadi yang pertama itu adalah kita mayoritas pengaturan tuh lewat head unit. Nah itu butuh agak terbiasa dikit ya. Terutama saat pengaturan ADAS ya. Jadi ADAS ini kan banyak banget dan itu semuanya harus lewat head unit. Itu butuh agak terbiasa dikit. Ya udah gitu, yang agak mengganggu juga memang kekedapan kabin di bagian atapnya. Jadi ketika ada hujan rintik-rintik itu suara airnya masih kedengeran sampai dalam ya. Harusnya bisa diimprove lagi kekedapan kabinnya. Sama kekurangannya juga itu ada di kapasitas bagasi. Jadi kapasitas bagasinya itu bisa dibilang biasa aja ya, 480 liter aja. Tapi tenang aja, begitu jok rak kedua mobil ini dilipat itu luasnya jadi 1180 liter. Udah gitu juga diimbangi dengan kompartemen yang banyak banget. Ada laci penyimpanan tertutup, konsol tengahnya luas, ada tempat penyimpanan tersembunyi di belakang head unit. Meskipun bagasinya sempit, tapi itu dikompensasikan dengan tempat kompartemen yang banyak. Jadi kesimpulannya Jayco J5 ini bisa dibilang calon-calon mobil listrik yang laris manis karena harganya nggak masuk akal, murah banget, tapi fiturnya melimpah dan juga rasa berkendaranya di atas rata-rata. Udah nyaman, fun to drive, kapasitas baterai juga cukup gede ya, jarak tempuhnya jauh, dan desain mobil ini tuh masih diterima masyarakat Indonesia. Nggak lebay, cukup futuristis, dan nggak banyak yang macem-macem. Jadi sekian dulu untuk review kali ini, sampai jumpa di video Kabar Auto selanjutnya. Dadah!